Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah ya Umi untuk pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Umi Karin dan ditemani oleh saya, Admin Risma. Nah, untuk pagi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kelas roti lilit. Nah, untuk Zoom pagi kali ini kita bagi atas dua sesi. Yang pertama itu nanti ada sesi sharing dari Umi Karin. Yang kedua itu nanti ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini, Bunda bisa tanyakan melalui kolom chat atau bisa dibantu open mic untuk ngobrol langsung dengan Umi Karin. Nah, jadi bagi Bunda yang masih ada kendala saat proses recook, open PO, bahkan ada materi yang belum paham, itu bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa dibantu open mic. Kemudian, saya ingatkan kembali, untuk Bunda yang belum recook, ini bisa segera melakukan recook, karena untuk batas recooknya sendiri itu nanti di tanggal 21 Juli, di hari Selasa. Dan untuk hasil recooknya, jangan lupa Bunda fotokan dan dikirimkan ke grup diskusi. Kemudian, saya ingatkan kembali, untuk Zoom pagi kali ini juga kita rekam, jadi apabila Bunda ada kendala di pertengahan sesi ataupun terlambat masuk ke Zoom, itu tidak perlu khawatir lagi, karena terkait rekaman Zoom sendiri juga akan kita share, tetapi akan kita edit terlebih dahulu, akan kita berikan subtitlenya untuk mempermudah Bunda dalam pengulangan materi. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dimulai saja ya Umi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ya bertemu secara online di sesi sharing Zoom online kali ini untuk ngebahas kelas yang sudah kita laksanakan waktu hari Sabtu kemarin, yaitu kelas roti lilit. Nah, di sini sebenarnya kita tahu ya roti lilit ini lagi viral banget di daerah asalnya yaitu di Bandung dengan nama roti merak. Sebenarnya ini tuh beda, cuma bentuknya aja yang sama gitu ya. Kalau yang di Bandung yang viral itu dia pakai basicnya sourdough. Cuman kalau kita karena kemarin pertimbangan Umi kenapa nggak dibikin versi sourdough, waktu lagi kelas-kelas sourdough itu banyak yang tanya gimana kalau misalnya bikin kelas roti yang cepet gitu, yang nggak pakai sourdough. Nah makanya atas pertimbangan itu Umi bikin roti lilit ini yang bukan versi sourdough gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti buat bunda-bunda yang udah pada belajar roti soft sourdough sebelum-sebelumnya, nah itu bisa ya pakai dough yang udah diajarin di kelas sebelumnya, tinggal bunda belajar cara ngelilitnya kayak gitu ya. Jadi kalau yang ini versinya versi cepat karena di sini kita pakai ragi instan. Terus di sini tuh ada banyak variannya ya, dari mulai jadi dari satu adonan dasar Bunda bisa bikin jadi beberapa varian kayak vanilla choco, vanilla hazelnut, terus juga ada triple cheese, ada double choco cheese, ada ube juga ya. Jadi semuanya sebenarnya nggak terpatok sama di materi aja, tapi juga Bunda bisa ngembangin lagi berbagai varian ya. Misalnya mau di matcha, terus mau ditambahin bidohnya mau ditambahin sama ube juga bisa banget kayak gitu. Terus kalau misalnya udah pada paham ya, banyak yang paham, Umi juga tadi sepintasan lihat-lihat di grup, udah banyak banget yang request, alhamdulillah semua pada cocok, semua pada suka, karena sebenarnya ini dasarnya rotinya pun itu dari dasarnya itu adonannya brioche. Jadi brioche itu sebenarnya dia lebih lembut. Karena apa? Karena ada tambahan-tambahan yang bikin si roti ini lembut. Kayak misalnya Umi nambahin di sini ada whipping cream, ya, ada whipping cream cair. Boleh lagi kalau mau lebih lembut lagi ditambah kuning telurnya. Jadi roti brioche ini lebih terkenal dengan penggunaan kuning telur yang banyak dan juga butter yang banyak. Tapi di sini biar agak ini ya, Umi konversi lagi, Umi utak-utik lagi. Jadi penambahan whipping cream itu juga nambah banget dari kelembutan si roti. Kayak gitu. Alhamdulillah semua yang udah pada ribet udah rasain ya. Nah tinggal bunda-bunda yang belum pada ribet nih roti lilitnya.
Itu silahkan ya di rebake karena kita udah lihat tuh di grup udah banyak banget yang rebake. Terus alhamdulillah pada suka ya. Nanti Bunda bisa juga apa buat nambah varian jualannya Bunda juga. Jadi roti lilit ini nanti bisa dibikin yang versi non sourdough kayak gitu ya. Dengan berbagai macam variannya. Kalau misalnya mau dijual, kalau yang sourdough itu biasanya mahal. Kalau di Bandung itu mereka ngejual 35.000 ya. Cuman kalau misalnya ya kita apalagi nggak pakai basicnya nggak ada sourdough dijual belasan ribu aja tuh udah cukup menguntungkan gitu ya. Nah, nanti Bunda bisa ini ya, bisa di ini lagi di grup materi itu kan udah ada APP-nya juga. Nanti bisa disesuaikan sama target marketnya juga ya. Nanti misalnya kayak yang kemarin tuh sama Zoom yang kemarin sama creamy kopi ya. Nah, itu bisa dibundling juga sama roti lilit ini. Misalnya roti lilit satu sama kopi satu misalnya jadi 30.000 kayak gitu atau 32.000, 35.000. Nah, itu bisa. Jadi biar sama-sama ngangkat gitu ya. Apalagi misalnya roti lilit itu kemarin ada yang tanya di grup, kalau misalnya mau bikin roti lilit yang versi besar banget gimana gitu. Nah, satu resep bisa dibagi lima tuh udah besar-besar banget. Atau misalnya mau dibagi empat itu bisa segini loh ya lilitannya itu, karena kan dia juga ngembang kan, kayak gitu. Untuk ininya paling udah ini ya, untuk ketahanannya juga nih yang paling ditanyain. Untuk ketahanannya itu bisa tahan 3 sampai 5 hari sebenarnya di suhu ruang. Cuman agak hati-hati buat yang UB. Kalau UB itu dia agak rentan karena kan dia terbuatnya dari selai UB homemade ya, yang UB spread itu yang Domi ajarin. Nah, itu kan lebih sensitif gitu karena ada susunya juga, kita nggak pakai pengawet juga dan lain-lain itu mungkin 3 harian aja di suhu ruang. Kalau misalnya mau disimpan, kalau yang bukan sourdough bisa disimpan di kulkas ya. Tapi kalau sourdough Umi lebih nyaranin itu tuh kalau misalnya mau nyimpan roti, roti itu di freezer. Gitu. Nah, mungkin pendahuluannya itu aja ya. Nanti langsung kita lanjut ke tanya jawab supaya bisa semuanya nanti ada pertanyaan yang masuk, Umi coba jawab satu persatu. Sebelumnya Umi kembalikan terlebih dahulu ke Mbak Admin. Monggo Mbak. Iya, mungkin untuk sesi sharing dari Umi Karin sudah cukup. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini Bunda bisa tanyakan melalui kolom chat atau bisa dibantu open mic untuk ngobrol langsung dengan Umi Karin. Nah, jadi bagi Bunda yang masih ada kendala saat proses recook, open PO, bahkan ada materi yang belum dipahami, ini bisa ditanyakan langsung. Iya, tadi juga saya cek di grup diskusi, itu sudah banyak yang melakukan recook ya Umi, tapi belum ada yang posting ke Instagram. Nah, jadi bagi Bunda yang sudah recook, jangan lupa juga untuk diposting di Instagram atau di Reels. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan linknya itu di grup diskusi beserta hasil recooknya. Ya, karena sayang kalau misalnya udah recook, tinggal nempelin aja, nggak mesti video ya Mbak ya, misalnya bisa Iya, di bisa feed. dalam bentuk foto. Nanti nanti juga di tagin ke dapur pintar ya Mbak. Iya, jangan lupa juga di tag di Instagram kami di By Dapur Pintar. Nanti kan insya Allah pasti punya kesempatan buat dapetin reward dari dapur pintar. Jadi jangan sampai lupa karena biasanya udah capek-capek nge-recook atau rebake gitu ya pas Umi cek ternyata cuma dikasih link Instagramnya aja. Jadi lupa hasil dari recooknya itu Bunda wajib taruh di feed. Kalau misalnya nggak di feed di Reels juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah nanti dicantumin ya di situ linknya dimasukin di list recooknya itu. Karena pas Umi cek biasanya udah capek-capek redact atau recook gitu nggak nyantumin Instagram atau juga udah nyantumin link Instagram nih tapi nggak dipajang di feed atau reels kan sayang gitu ya. Iya, dan pastikan juga untuk posting itu bisa di Instagram pertama atau di Instagram kedua dan pastikan di publik, tidak di private untuk Instagramnya. Iya benar. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Umi bisa dibantu spill kelasnya terlebih dahulu untuk di tanggal 25 Juli di minggu depan. Ya.
Nah, jadi sehabis kelas ini, nanti insya Allah kita langsung ketemu lagi nih sama kelas Umi Karin dengan tiga tema yang menarik banget. Yang pertama, yang udah nungguin lagi roti sourdough. Nah, di sini nanti kita sama-sama belajar bikin roti sourdough, tapi dalam bentuk bukan yang roti manis ya. Ini dalam bentuk milky sokupan. Nah, jadi atau kata lainnya orang-orang bisa bilang roti tawar gitu ya. Nah, ini nih kesempatan muda karena banyak banget yang nanya karena kan biasanya Umi jualan roti sourdough sokupan ini ya. Nah, itu banyak yang tanya, kapan nih diadain kelasnya, itu banyak banget yang tanya kayak gitu. Jadi insya Allah jangan sampai ketinggalan ya, mumpung Umi bikin kelasnya sokupan sourdough dengan berbagai varian-variannya tuh banyak banget. Dari mulai satu adonan dasar, di sini enaknya kita bikin satu adonan dasar, tapi nanti bisa dikreasiin ada misalnya double choco, ada taro juga, terus ada cranberry, ada multigrain, ada smoked beef cheese juga. Jadi insya Allah banyak variannya yang best seller, semuanya biasa Umi jual juga. Malah ini variannya lebih banyak lagi gitu. Jadi nanti jangan sampai kelewat kelasnya ya untuk sokupan sourdough. Terus yang kedua, lagi cuacanya panas-panas kayak gini, tapi khawatir anak-anak makan manis-manis, minum minuman yang manis dan nah sekarang Umi keluarin es krim yang sehat ya, yaitu es krim yogurt. Biasanya kalau kita beli di mall itu bisa di harga 75 ya, paling murah tuh 50 ribuan lah ya. Nah, nanti ini bisa bikin sendiri ya. Jadi si es krim yogurtnya ini bisa bikin sendiri, buat stok di rumah juga bisa dalam bentuk frozen. Terus juga mau misalnya buat varian jualannya Bunda nih, buat bikin entah itu yogurtnya, entah itu es krimnya. Jadi kita belajar dari mulai bikin yogurtnya dulu sampai nanti ngolah si yogurtnya ini jadi es krim yang super lembut enak banget. Di situ nggak cuman bikin es krim sama yogurt aja, tapi Bunda juga diajarin untuk bikin aneka jamnya atau selainya, dari mulai strawberry, marmalade orange, terus juga ada selai mangga juga. Nah, nanti jadi itu komplit banget, materinya banyak banget, insya Allah semuanya bagus. Jadi jangan sampai kelewatan juga untuk kelas ice cream yogurtnya. Yang ketiga, yang gurih-gurih ya buat tambahan jualan atau misalnya buat stok cemilannya Bunda nih di rumah, yaitu ada kelas risol. Risolnya itu dengan berbagai macam varian isian yang premium ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan karena sayang banget kalau kelewatan karena biasanya kalau kelas itu minta diulang itu tidak secepat itu ya. Biasanya itu jeda waktu berbulan-bulan kayak gitu. Kecuali emang kayak kemarin yang kelas kopi ini itu emang ada masih banyak banget permintaan yang apa pengen cepet langsung diulang lagi. Nah, itu baru bisa ya. Nah, mungkin itu aja ya. Jangan sampai kelewatan. Kalau misalnya Bunda udah dari sekarang udah tertarik, tapi takut lupa. Nah, habis Zoom ini langsung aja ke Mbak Admin, minta buat ngingetin kalau Bunda mau ikutan kelas Umi di tanggal 25 nanti. Ya. Iya, mungkin di sini saya ingatkan kembali untuk kelasnya Umi Karin itu akan kita mulai di tanggal 25 di hari Sabtu. Tetapi untuk pendaftaran itu akan kita buka dari hari Senin di tanggal 19 Juli dan untuk batas paymentnya itu nanti di hari Sabtu di pukul 12. Nah, jadi bagi Bunda yang sudah tertarik untuk bergabung kelasnya Umi Karin, setelah Zoom ini juga bisa langsung chat adminnya dan minta tolong diingatkan supaya tidak ketinggalan kelasnya. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan masuk Umi dari Bunda Dirza. Umi kalau mau bikin roti lilit yang maca atau yang pandan itu bagaimana ya, Nah, nanti eh, pas lagi di dohnya itu kan kayak yang roti lilit yang varian double choco kan Bun. Nah, itu nanti tinggal dari satu adonan dasar itu Bunda tinggal nambahin matcha. Misalnya matcha powdernya kira-kira 10 sampai 15 gram lah ya. Nah, itu dikasih air panas dulu sedikit, terus di whisk ya sampai dia nggak ada yang gumpal lagi. Baru dimasukin ke adonan dasar, lalu diadon lagi pakai mixer, di mixer sampai dia benar-benar jadi homogen dan warnanya hijau semua rata kayak gitu. Sama misalnya kalau pakai pandan, mau pandan juga bisa pakai kayak pasta pandan. Nanti tinggal di
inin aja, tinggal ditambahin aja pasta pandan, terus diulenin kembali, di mixer kembali sampai jadi tercampur rata, warnanya jadi berubah jadi hijau seperti itu. Iya, mungkin masih ada tambahan pertanyaan lagi Bunda Dirza. Atau ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Hanik. Mohon maaf, Umi baru bergabung. Kira-kira untuk beratnya roti lilit itu per satunya berapa gram ya, Hmm. Kira-kira Kan kalau udah dililit itu kan satu resep itu biasanya dibagi taruhlah 6 ya, kalau Umi itu 6. 5 sampai 6 itu kisaran minimal doughnya itu sekitar 100 gram gitu. Kalau misalnya Bunda mau timbang per dough gitu ya, silahkan. Iya, karena Bunda Hanik ini setiap motong katanya tidak selalu sama Umi untuk besarnya. Iya. Oh, jadi tipsnya biar supaya motongnya itu besarnya sama, waktu lagi ngegiles itu wajib apa sama gitu, wajib panjangnya bikin persegi panjangnya itu sama. Jangan ada yang misalnya di sebelah sisinya ada yang tebel, sebelah sisinya lagi ada yang tipis. Kalau misalnya salah satu sisinya ada yang tipis dan tebel itu kan nggak rata. Nah nanti pas lagi direntangkan terus dipilin itu biasanya dia ada yang apa terlalu kurus gitu ya, ada yang terlalu gendut gitu. Jadi harus benar-benar disamarata, tipisin aja semuanya, terus pas ditumpuk gitu ya, ditumpuk, dilipat setelah diberi filling dan topping itu. Nah, itu biar dia benar-benar sama panjang, sama rata, dan sama berat gitu. Nanti insya Allah kalau itu tuh makin sering bikin ya, makin sering berlatih itu nanti udah dapet feelingnya. Yang penting itu sih harus bikin persegi panjang yang benar-benar sama persis gitu. Jangan ada yang tebal dan tipis sebelah. Gitu. Iya, mungkin nanti untuk hasil recooknya jangan lupa Bunda Hanik untuk fotokan dan dikirimkan ke grup diskusi. Iya, mungkin masih ada tambahan pertanyaan lagi Bunda. Atau mungkin tidak hanya pertanyaan bagi Bunda yang sudah recook atau mungkin bagi Bunda yang sudah open PO, ini juga bisa sharing terkait hasil recooknya bagaimana. Semisal masih ada kendala juga bisa ditanyakan langsung ke Umi Karin. Iya, jadi nggak mesti pertanyaan sih, misalnya sharing-sharing nih hasilnya, atau misalnya udah ada yang open PO gimana. Karena biasanya kalau dari sharing-sharing tuh buat bunda-bunda yang belum pada rebate gitu ya, jadi semangat. Oh ternyata hasilnya kayak gini, terus oh yang dialami bunda misalnya ada kendala itu seperti apa. Jadi biar yang lainnya tuh biar paham gitu ya, biar juga ikutan semangat buat rebate seperti itu. Iya, rata-rata kalau untuk sourdough nih juga laku keras ya Umi untuk penjualannya. Apalagi kalau di CFD Mm-mm. gitu. Iya, benar. Karena sekarang orang tuh benar-benar udah paham ya sama kesehatan. Apa ya, lebih familiar gitu. Kalau dulu kan awal-awal kita itu kayak Umi gitu ya, awal-awal tuh belum begitu ngeh gitu. Apalagi sama sekarang kalau misalnya Umi jualan di kayak CFD gitu ya, pagi-pagi itu kayak roti lilit ini kayaknya belum begitu viral yang kayak roti sourdough kayak misalnya cranberry dan lain-lain gitu ya, karena mungkin belum apa ya, belum sampai. Kalau di daerah Umi kan karena di Magelang ya, biasanya tuh ngadopsinya kalau misalnya dari Jakarta terus ke Jogja dulu baru ke Magelang. Nah kebetulan di Jogja ini kan belum ada kayaknya ya, tapi ini juga bisa sebagai apa ya, bisa kayak peluang buat kita. Nah mumpung belum rame nih, nah Bunda bisa nih mulai jualan si roti lilit ini, dikeluarin variannya ini supaya bisa curi start dulu istilahnya. Jadi orang-orang belum begitu pada rame kan. Nah, Bunda bisa jualan ini dulu seperti itu. Iya, ini lanjut ke pertanyaan tambahan dari Bunda Dirza. Kalau untuk dognya Hmm, dipakai untuk roti pun bisa nggak ya, bisa, heeh.
mau jadi basic dasarnya ini tuh bisa buat roti apapun karena dia juga lembut ya. Jadi mau dikreasiin jadi roti apa aja, insya Allah bisa. Ya, mungkin di sini saya ingatkan kembali untuk Bunda yang belum recook, ini bisa segera melakukan recook karena untuk batas recooknya sendiri itu nanti di tanggal 21 Juli di hari Selasa. Dan untuk hasil recooknya jangan lupa Bunda fotokan dan dikirimkan ke grup diskusi. Kemudian saya ingatkan kembali untuk Zoom pagi kali ini juga kita rekam. Jadi apabila Bunda ada kendala di pertengahan sesi ataupun terlambat masuk ke Zoom, itu tidak perlu khawatir lagi karena terkait rekaman Zoom sendiri juga akan kita share, tetapi akan kita edit terlebih dahulu. Akan kita berikan subtitlenya untuk mempermudah Bunda dalam pengulangan materi. Iya, mungkin untuk alat dan bahannya juga sangat mudah ya Umi untuk ditemui. Ya, insya Allah semua. Apalagi kalau misalnya kebanyakan yang ikutan nih kayaknya udah pada biasa bikin roti ya. Pasti semuanya tuh punya alatnya. Kecuali emang misalnya Bunda yang baru pengen belajar nih. Jadi bisa searching di situ kan juga ada alat dan bahan ya. Nah, nanti di situ bisa ditengok-tengok juga. Ada linknya juga. Insya Allah semua sangat komplit ya. Sangat lengkap bisa ngebantu Bunda. Iya, mungkin masih ada tambahan pertanyaan lagi Bunda. Mumpung di sesi Zoom ini jadi enak ya Umi untuk tanya jawabnya. Bisa tanya langsung, misalnya ada yang mau ditanyakan apa, atau misalnya ada yang kurang jelas di grup, nah bisa langsung ditanyain di sini sekarang. Iya, mungkin bisa dibantu jelaskan Umi terkait bagaimana untuk tips dan triknya mungkin Umi kalau mau memulai untuk open PO nih. Mm-mm. Jadi gini ya, semuanya itu sama, banyak yang pada tanya kayak gitu. Gimana nih caranya biar kita tuh pede buat open PO? Jadi kalau Umi dari dulu itu suka misalnya utak-atik resep baru atau apa, nah itu kita terus pajang di mau di apa WhatsApp Story, mau di Instagram Story atau misalnya Facebook dan lain-lain kayak gitu ya. Itu selalu pede aja sama hasil karya kita. Oh jadi teman-teman kita atau misalnya mungkin orang yang nggak kenal gitu ya di sosial media itu jadi paham banget oh ternyata kita itu memang spesialis atau suka atau memang udah bisa untuk berbikinan yang seperti itu nanti misalnya nih kalau udah sering di sharing gitu ya terus nanti misal bisa dikasih ke teman-teman ke saudara ke misalnya wali murid yang lain dari teman-teman apa orang tuanya teman anak kita gitu kan. Nah, nanti minta testimoninya gimana, itu selalu wajib ya diminta testimoni. Terus juga bisa kita pasang nih di WhatsApp Story. Jadi itu tuh memunculkan kredibilitas kita gitu ya, memunculkan oh ya ternyata misalnya kayak Umi Karin ini pinter ya, misalnya bibikinan. Oh ternyata dia sekarang open PO loh. Jadi kita harus ngebangun itu dulu kalau menurut Umi ya. Jadi ngebangun kepercayaan orang kalau kita itu memang udah bisa dan hasil kita tuh enak diterima sama orang lain kayak gitu. Nah, jadi nanti bisa ya mulai seperti itu terus open PO-nya dari WhatsApp, dari misalnya open PO misalnya kita punya acara kumpulan komunitas atau arisan atau misalnya teman wali murid teman-temannya anak-anak kita di sekolah. Nah, itu bisa mulai open PO. Nggak apa-apa, nggak masalah dari mulai sedikit. Karena semua itu juga belajar ya dari mulai sedikit demi sedikit. Makin lama, insya Allah makin berkembang. Yang penting itu harus jaga kualitasnya juga. Jangan sampai terus kualitas nggak kita jaga, jadi nanti ada rasa yang berubah gitu kan. Jadinya agak bias gitu ya buat customer. Jadi jangan pernah putus asa, terus semangat ya insya Allah tuh Allah pasti kasih jalannya gitu sih. Iya, pastikan sebelum memulai jualan itu untuk menentukan HPP-nya terlebih dahulu ya Umi untuk target Ya, marketnya itu baik. siapa. Iya. Hmm.
Iya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Umi. Jadi semisal masih ada pertanyaan tambahan, mungkin nanti akan kita lanjutkan di grup diskusi saja ya Umi. Siap. Iya, jadi semisal Bunda masih ada kendala saat proses recook, open PO, bahkan ada materi yang belum paham, itu nanti bisa dilanjutkan di list pertanyaan yang ada di grup diskusi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Umi Karin yang sudah memberikan tips dan trik ataupun sharing di pagi hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom. Sebelum Zoom akan kita tutup, mungkin masih ada tambahan lagi, Umi. Ya, jadi itu ya Bun ya, pokoknya terus semangat buat upgrade ilmu. Ilmu itu bisa ilmu apapun, termasuk ilmu di dapur ya. Dari mulai bikin minuman, cemilan, masakan besar, insya Allah itu semua bermanfaat untuk kita menghadirkan makanan yang beraneka ragam dan sehat untuk keluarga. Jadi jangan sampai apa ya, kalau misalnya ada sesuatu hasil dari cook yang kurang memuaskan, itu nggak usah berputus asa. Jadi tetap terus semangat. Kami juga ngucapin terima kasih banyak buat Bunda semua yang udah antusias buat ngikutin kelas-kelas Umi dari awal sampai akhir nanti. Jangan lupa buat yang belum recook, silahkan langsung di recook ya dan langsung di list ya. Terus juga Umi juga mohon maaf ya jikalau masih banyak kurangan Umi dalam menyampaikan materi, baik penyampaian materi di kelas maupun sesi sharing. Jadi pokoknya semuanya terus semangat dan terima kasih. Iya, mungkin di sini saya ingatkan kembali bagi Bunda yang sudah tertarik untuk bergabung kelasnya Umi Karin di tanggal 25. Yang pertama itu nanti ada kelas sourdough, yang kedua itu nanti ada kelas es krim yogurt, dan yang ketiga itu nanti ada kelas risol premium. Nah, setelah Zoom ini bisa langsung chat adminnya dan minta tolong diingatkan supaya tidak ketinggalan kelasnya. Dan saya ingatkan juga untuk Bunda yang belum recook bisa segera melakukan recook karena untuk batas recooknya sendiri itu nanti di tanggal 21 Juli di hari Selasa. Dan untuk hasil recooknya jangan lupa diposting dan dikirimkan ke grup diskusi. Kemudian saya ingatkan juga untuk Zoom pagi kali ini juga kita rekam. Jadi apabila Bunda ada kendala di pertengahan sesi ataupun terlambat masuk ke Zoom, itu tidak perlu khawatir lagi karena terkait rekaman Zoom sendiri juga akan kita share, tetapi akan kita edit terlebih dahulu, akan kita berikan subtitlenya untuk mempermudah Bunda dalam pengulangan materi. Nah, sekian dari saya, Admin Risma. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau penyampaian yang kurang tepat. Saya ingatkan juga jangan lupa cek Instagram kami, Bayi Dapur Pintar, karena akan ada update kelas setiap minggunya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.